Halo semuanya, sebelum video dimulai, saya mewakili kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gisela bersama dengan 5 teman saya dari kelas 10 IPA akan menyajikan video materi pasar untuk mata pelajaran ekonomi. Selamat menyimak! Tentu kita sering mendengar kata pasar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi, apa sih arti dari pasar itu? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, atau dapat disebut juga sebagai tempat terjadinya proses transaksi jual-beli. Pasar terdiri dari 2 jenis, yaitu pasar input dan pasar output. Nah, di video ini kita akan ulas satu persatu apa sih pasar input, pasar output? Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita bahas. Jenis pasar pertama yang akan kita bahas yaitu pasar input. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan juga jasa. Pasar input ini terdiri dari beberapa jenis loh. Yang pertama, pasar tanah atau pasar sumber daya alam. Kedua, pasar tenaga kerja. Ada juga pasar modal dan juga pasar kewirausahaan. Pertama, pasar tanah atau pasar sumber daya alam. Jika pemilik tanah menyewakan tanahnya, maka ia akan mendapatkan balas jasa berupa sewa. Terdapat beberapa jenis teori sewa tanah. Pertama, menurut David Ricardo. Menurutnya, tinggi rendahnya sewa tanah ditentukan oleh kesuburan tanah. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo ini disebut juga dengan teori sewa tanah diferensial. Kedua, menurut von Thunen. Menurutnya, tinggi rendahnya sewa tanah selain ditentukan oleh kesuburan tanah, juga ditentukan oleh jauh dekatnya tanah dengan pasar. Jenis pasar input yang kedua adalah pasar tenaga kerja. Seorang tenaga kerja yang bekerja menghasilkan barang produksi tentunya akan mendapatkan balas jasa berupa gaji. Di dalam hubungannya dengan tenaga kerja, terdapat beberapa teori upah atau gaji menurut para ahli. Pertama, teori upah alami menurut David Ricardo. Menurutnya, besarnya upah buruh sama dengan biaya hidup minimum buruh dan keluarga. Kedua, teori dana upah yang dikemukakan oleh J.S. Mill. Menurutnya, besarnya upah akan ditentukan oleh dana upah yang tersedia dan jumlah buruh. Ketiga, teori upah etis yang dikemukakan oleh von Thunen. Menurutnya, besarnya upah akan bergantung pada besarnya biaya pemeliharaan hidup dan produktivitas kerja buruh. Dan yang keempat, teori upah lebih menurut Karl Marx. Menurutnya, tenaga kerja memiliki nilai tukar dan nilai pakai bagi pengusaha. Jenis pasar input yang ketiga adalah pasar modal. Modal berfungsi untuk memperlancar proses produksi. Modal dapat berupa alat yang kita gunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya seperti uang, gedung, tanah, kain di pabrik garmen, modal dari pemilik usaha, maupun modal dari orang lain. Jika hasil dari penggunaan modal lebih tinggi daripada dana yang kita keluarkan atau menghasilkan keuntungan, berarti modal tersebut menghasilkan modal bunga. Terdapat beberapa teori bunga modal menurut para ahli. Pertama, teori produktivitas yang dikemukakan oleh JBC. Menurutnya, bunga modal merupakan kontraprestasi karena modal dapat menghasilkan suatu barang. Kedua, teori abstinence yang dikemukakan oleh Nassau W. Senior. Menurutnya, bunga modal merupakan balas jasa kepada pemiliknya karena telah melakukan penghematan. Ketiga, teori agio yang dikemukakan oleh von Bauer. Menurutnya, bunga modal ini berdasarkan nilai uang. Jika nilai uang senantiasa turun, maka bunga modal dimaksudkan agar nilai uang yang dikembalikan tetap sama. Jenis pasar input yang keempat adalah pasar kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk mengelola faktor-faktor produksi yang ada sehingga dapat mengadakan kegiatan produksi dan tentunya menghasilkan keuntungan. Seseorang yang memiliki jiwa wirausaha akan lebih kreatif di dalam mengelola usahanya,
Semakin kreatif seseorang mengelola usaha, maka keuntungan yang akan didapatnya semakin banyak. Jenis pasar yang kedua yaitu pasar output. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa hasil produksi. Pasar output dibedakan berdasarkan 4 hal. Yang pertama, pasar menurut penyerahan barang. Pasar ini dibedakan lagi menjadi 2 berdasarkan proses transaksi dan cara penyerahan barang, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak atau pasar tidak nyata. Pasar konkret merupakan pasar di mana transaksi antara penjual dan pembeli terjadi secara langsung dan barang yang diperjualbelikannya dapat dilihat, dicoba, dan dibayar secara langsung oleh pembeli. Sedangkan pasar abstrak atau pasar tidak nyata adalah pasar yang transaksi antara penjual dan pembelinya terjadi secara tidak langsung, bisa melalui internet ataupun telepon. Dan barang yang diperjualbelikannya itu penyebarannya melalui foto atau brosur. Contohnya seperti belanja online atau online shop. Jenis pasar output yang kedua yaitu pasar menurut strukturnya. Struktur pasar adalah hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja di dalam pasar. Misalnya jumlah perusahaan di dalam pasar, skala, dan jenis produksi. Pasar menurut strukturnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan bentuk sempurna dari pasar. Ciri-cirinya yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Kedua, informasi pasar mudah didapat. Ketiga, bebas keluar masuk pasar. Keempat, barangnya homogen. Dan yang kelima, harga tidak dapat dipengaruhi oleh penjual, pembeli, maupun pemerintah. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, tidak ada halangan memasuki pasar. Tidak ada biaya untuk memasuki pasar, dan konsumen mengetahui tingkat harga. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, tidak ada insentif untuk menaikkan harga, homogenitas produk yang sukar dipenuhi, dan sulit ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kurva permintaan dan penawaran yang terbentuk di dalam persaingan sempurna adalah bentuk garis miring. Pasar persaingan sempurna merupakan pedoman bagi produsen di dalam berproduksi yang dapat dihitung dari titik impas atau break-even point. Break-even point ini biasanya digunakan untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama, mengetahui target penjualan yang harus dicapai. Kedua, mengetahui persediaan barang hasil produksi yang harus dimiliki. Ketiga, mengetahui besaran penjualan hasil produksi. Dan keempat, mengetahui dampak kegiatan produksi berupa besar biaya yang dikeluarkan, harga jual produk, dan hasil penjualan. Kalau tadi ada pasar persaingan sempurna, maka ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang terjadi bila salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Pasar persaingan sempurna ini terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama, hanya ada satu pengusaha yang memproduksi, sehingga pengusaha dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya. Kedua, tidak ada barang atau jasa lain sebagai pengganti. Ketiga, tidak ada pengusaha lain yang dapat memasuki pasar tersebut. Kelebihannya, yang pertama, dihargainya kekayaan intelektual seseorang, efisiensi biaya produksi yang menguntungkan, dan penggunaan teknologi tinggi lebih cepat dilakukan. Sedangkan kekurangannya adalah penyalahgunaan kekuatan ekonomi perusahaan pemegang monopoli yang dapat merugikan pihak lain, tidak ada persaingan sehingga kualitas barang yang dijual itu rendah, dan konsumen diposisikan sebagai price taker. Jenis pasar persaingan tidak sempurna yang kedua adalah pasar monopolitik. Ciri-cirinya, yang pertama, banyak pembeli dan penjual, tetapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Kedua, produk yang dipasarkan memiliki ciri khas. Ketiga, ada kemampuan produsen mempengaruhi harga. Keempat,
ada kemudahan produsen lain untuk memasuki pasar. Dan yang kelima, ada satu produk yang menguasai pasar. Kelebihannya, produsen selalu melakukan inovasi, dan konsumen diuntungkan dengan promosi. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya produk yang tinggi, karena biaya promosinya mahal. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Ciri-cirinya yang pertama, hanya terdapat beberapa pengusaha. Pasarnya tidak terlalu luas, sehingga konsumennya tidak begitu banyak. Pengusaha yang sedikit bergantung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian jenis pasar persaingan tidak sempurna yang keempat adalah pasar monopsoni dan oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah pasar yang terdiri dari beberapa pembeli dan banyak penjual. Contohnya seperti pasar ikan hias dan pasar cengkeh. Sedangkan pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari satu pembeli dan banyak penjual. Contohnya seperti peternak sapi. Kelebihannya yaitu kualitas barangnya terjamin dan harga produknya tidak terlalu tinggi. Sedangkan kekurangannya, produsen tidak mempengaruhi harga dan produk yang tidak berkualitas tidak akan dibeli. Jenis pasar output yang ketiga yaitu pasar menurut waktunya. Sesuai dengan namanya, pasar menurut waktunya adalah pasar yang ada pada hari-hari tertentu saja. Contohnya seperti pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Jenis pasar output yang terakhir adalah pasar menurut ruang lingkupnya. Pasar menurut ruang lingkupnya ini dibedakan lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pasar daerah. Pasar daerah adalah pasar yang melayani permintaan dan penawaran dari satu daerah, serta membeli dan menjual produk hanya dari daerah produk itu dihasilkan. Kedua, pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang melayani permintaan dan penawaran dari satu kota, serta membeli dan menjual produk hanya dari kota produk itu dihasilkan. Ketiga, pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang melayani permintaan dan penawaran dari dalam negeri, serta membeli dan menjual produk hanya dari negara produk itu dihasilkan. Dan yang keempat adalah pasar internasional. Pasar internasional merupakan pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara dan memiliki jangkauan yang luas ke seluruh dunia. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.